Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini Wong Santun pergi ke Masjid Tiban. Maksudnya Masjid Tiban itu masjid yang ada secara mendadak, atau orang lain mengatakan masjid jin. Karena masjid ini dibangun dan masyarakat tidak banyak mengetahuinya cara membangunnya itu. Jadi tidak banyak tukang atau pekerja yang bangun sehingga tidak diketahui oleh masyarakat. Padahal masjid ini adalah pondok pesantren, yang mana di sana juga ada beberapa santri. Cuma santrinya yang terbanyak adalah sudah berkeluarga dan pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, ini adalah pintu masuk ke pesantren atau Masjid Tiban atau Masjid Jin, yang secara tiba-tiba itu ada menurut prasangka masyarakat. Padahal masjid ini juga dibangun oleh santri-santri dari pondok pesantren ini. Tidak banyak melibatkan tukang atau pekerja dari luar pesantren, sehingga masyarakat tidak banyak memahaminya kalau masjid ini dibangun oleh santri. Ini di atas pintu masuk. Dan ini kalau masuk, maka alas kaki, sandal, sepatu harus dilepas. Ini adalah suasana halaman depan dari masjid itu. Banyak menara di sana, banyak ukir-ukiran, banyak ornamen. Ini pintu gerbang dilihat dari dalam. Di masjid di area halaman depan, ornamennya sangat-sangat indah, catnya sangat memukau dan sangat-sangat sejuk karena banyak pepohonan yang besar di sana. Kita lihat banyak cungkup-cungkup dan ornamennya juga sangat-sangat banyak. Ini jalan menuju ke parkiran mobil, parkiran sepeda motor. Dan itu pintu masuk, sandal di bawah oleh penziarah. Nah, ini sudah masuk di lantai 1. Di sebelah kanannya ada semacam taman. Juga masih penuh dengan ornamen-ornamen. Ini kita lihat warna-warna yang ada di taman ini. Banyak warna. Lantainya juga berwarna-warna. Sangat menyenangkan, sangat menyejukkan, sangat inspiratif, sangat inovatif. Dan semua ini sebagai arsiteknya adalah kiainya, kiai pondok pesantren ini. Umumnya orang bangun ini digambar dulu baru dikerjakan. Tapi ini tidak, dikerjakan dulu lalu ada inspirasi dari ilham dari Allah, maka dibangun ini. Nah, kita menuju ke lantai 2. Ini melewati akuarium, ikan-ikannya sangat banyak di sana. Jadi mau menuju lantai 2, melewati beberapa akuarium ikan. Nah,
Ini kita sudah di lantai 4. Lantai 4 itu merupakan ada musola, lalu ada tempat-tempat duduk. Ini ornamennya juga masih bagus dan banyak sekali. Dan itu ada tempat-tempat duduk ini, ada yang menyebut tempat duduk pengantin. Artinya kalau suami istri duduk di situ, insya Allah akan langgeng pernikahannya. Kalau masih perawan atau jejaka duduk di situ, insya Allah lebih cepat mendapatkan jodoh. Ini di lantai 4. Ornamen, kaligrafi banyak sekali. Kaligrafi dari semen tentunya. Ornamen juga dari semen tentunya. Ini di atas tempat duduk pengantin. Ada beberapa tempat duduk yang diyakini oleh beberapa orang, siapa yang duduk di sini sebagai suami istri, maka diharapkan bisa langgeng suami istrinya. Dan kalau masih jejaka atau masih gadis, bisa cepat mendapatkan jodoh. Di tempat ini juga ada studio foto. Bagi yang ingin foto-foto langsung jadi, bisa. Cuma karena kita sekarang itu banyak membawa HP, maka foto sendiri. Ini ada semacam mimbar, ya. Jadi mimbar untuk khutbah semacam itu, tapi tidak digunakan untuk khutbah. Ini tangga yang mau ke lantai 5. Namanya juga sangat banyak. Ini karena siang hari, maka tidak begitu kelihatan lampu-lampunya. Ini sebenarnya pohon-pohon ini adalah lampu. Ini lampion-lampion banyak. Kalau malam ini sangat-sangat indah. Ini kita lihat halaman depan dari atas. Ini halaman depan dan halaman samping. Jadi halaman sampingnya ini kita lihat dari lantai 4. Masih di mana-mana banyak ornamen, baik yang sudah dicat maupun yang belum. Karena masjid ini masih dalam taraf bangun terus-menerus. Ini tadi di halaman depan ini, tapi agak samping kiri. Nah, ini musolanya, ini beduk, penanda waktu masuk sholat. Ini area musola di pesantren itu, meskipun di bawah ada masjid tersendiri. Cuma ini kalau penziarah tidak sempat ke bawah, bisa sholat di sini. Ini adalah tempat sholat atau musola. Kita lihat ada satu ibu-ibu sholat duha waktu itu. Itu kelihatan di sana. Ini masih belum selesai pengecatannya. Nah, ini naik ke lantai 5. Wong santun sedang lari-lari kecil untuk naik ke lantai 5, mencoba daya tahan wong santun sendiri. Kekuatannya sampai di mana sambil lari. Ini sudah sampai di lantai 5. Kita lihat dari lantai 5 halaman belakang. Ini halaman belakang, ada parkiran. Di sana juga ada makam masyayikh
atau pemangku-pemangku pondok pesantren yang ada di sini. Ini cukup masih banyak yang belum dicat, dan ini tidak bisa selesai karena tetap membangun terus. Ini tempat peristirahatan yang ada di lantai 3. Ini halaman belakang dilihat dari atas. Nah, ini peristirahatan di lantai 3. Ada kubah yang berornamen bagus sekali, dan khat atau tulisan-tulisan Arab sangat banyak di sana. Lantainya juga berwarna-warni. Di sana bunga-bunganya sangat banyak sehingga kelihatan asri. Ini ada tulisan sak suwe-suwene de alam kandungan ijik suwe de alam dunya. Sak suwe-suwene de alam dunya ijik suwe de alam kubur atau barzah. Sak suwe-suwene de alam kubur atau barzah, sik suwe de alam akhirat. Ini tulisan yang pertama. Tulisan yang kedua, lek kadung soro sak soro-sorone di alam kandungan ijik soro di alam dunya. Sak soro-sorone di alam dunya ijik soro di alam kubur atau barzah. Sak soro-sorone di alam kubur atau barzah ijik soro di alam akhirat. Ini tulisan yang kedua. Yang ketiga, lek kadung penak sak penak-penake di alam kandungan ijik penak di alam dunya. Sak penak-penake di alam dunya ijik penak di alam kubur atau barzah. Sak penak-penake di alam kubur atau barzah, sik penak di alam akhirat. Ini tulisan ketiga. Maksud tulisan pertama adalah lamanya di alam kandungan tidak selama di alam dunia. Lamanya di alam dunia tidak selama di alam kubur atau barzah. Lamanya di alam kubur atau barzah tidak selama di alam akhirat. Lalu tulisannya kedua adalah kalau sudah terlanjur dapat kesulitan, maka kesulitan di alam kandungan tidak sesulit di alam dunia. Kesulitan di alam dunia tidak sesulit di alam kubur atau barzah. Kesulitan di alam kubur atau barzah tidak sesulit di alam akhirat. Lalu tulisan yang ketiga, kalau terlanjur dapat nikmat, maka sebaik-baik nikmat di alam kandungan tidak senikmat yang ada di alam dunia. Sebaik-baik nikmat di alam dunia tidak bisa mengalahkan kenikmatan yang ada di alam kubur atau barzah. Sebaik-baik kenikmatan yang ada di alam kubur atau barzah tidak senikmat di alam akhirat. Itulah makna tulisan yang ada di batu besar ini yang ditulis oleh kiai atau pemangku pondok pesantren yang ada di sini. Di dekat tulisan ini juga banyak kembang-kembang yang ada di sana. Jadi ada kolam airnya, ada kembang-kembang di sebelah bawahnya. Ini sangat asri kembang-kembangnya yang ada di sana. Jadi kita lihat kembangnya sangat banyak, ada kolam, terus masih ada tulisan tadi. Ini kita mau menuju ke tempat penjualan
oleh-oleh yang ada di pondok ini. Banyak ragam oleh-oleh, souvenir atau makanan khas yang ada di sini. Ini kolam tadi, kita menuju ke tempat penjualan souvenir lewat bebatuan. Ini adalah di sebelah kiri ini adalah tempat penjualannya. Nah, sebelum wong santun menuju ke tempat souvenir, maka wong santun menuju ke halaman luar dulu. Ini masih di lantai 7. Ada taman Manamju, ada beberapa bunga-bunga kecil. Ini di lantai 7. Nah, ini kita lihat juga ada cungkup. Warnanya sangat bagus. Ini masih bunga-bungahan, kita lihat. Ini kita lihat suasananya dari lantai 7. Banyak pepohonan besar-besar. Ini sangat asri, sangat dingin di sana. Kita lihat halaman belakang. Nih, nah, kembali kita lihat kubah yang ada di sana tadi, sangat megah, banyak ornamen, lalu catnya juga mencolok. Ini juga banyak kubah-kubah kecil. Ini kita masuk ke area penjualan souvenir yang ada di pondok pesantren ini. Ini dikelola oleh santri yang ada di sini. Kebanyakan santrinya sudah berkeluarga, ada yang bermukim, ada yang pulang. Kalau luar kota itu bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ini di dalam toko souvenir banyak ornamen-ornamen masian, sangat bagus. Nah ini tempat kasirnya. Kita menuju ke penjualan makanan ringan. Juga di sini ada souvenir kecil-kecil. Ini makanan ringan khas Malang. Jadi stand oleh-oleh. Pondok pesantren ini berada di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini adalah makanan khas yang dihasilkan dari Kabupaten Malang. Ini dijual di sini semuanya untuk oleh-oleh. Jadi tidak banyak dijual di tempat lain. Ini kita menuju ke lantai 8, 9, dan 10. Masjid ini banyak pintunya, maka dikatakan menjadi lawang sewu atau pintu 1000. Ini sudah di lantai 8. Di lantai 8 ini juga ada taman bunga. Jadi kita tidak mengira kalau ini di lantai 8. Ini ada taman bunga. Di sebelah kiri itu ada bangunan-bangunan rumah, itu adalah bunga-bunga yang sangat terpelihara. Diantaranya adalah beberapa jenis anggrek. Cuma saat itu ditutup karena bukan
hari Ahad, jadi tidak banyak pengunjung. Wong Santun kesini hari Kamis. Ini bunga-bunganya banyak, terutama bunga anggrek, mas, tapi masih ditutupi. Seluas ini adalah di lantai 8. Kalau kita tidak menjelaskan, tentunya dianggap ini hanya di lantai 1 atau di lantai dasar. Jadi masih panjang, masih luas di sana. Wong Santun tidak sampai berjalan ke sana. Ini bunga-bungaan yang ada di lantai 8 ini. Tadi kita lihat di seberang sana, Cungkup ini banyak menara-menara kecil di lantai 9 dan 10. Itu menara kecil-kecil itu. Dan ada kubah-kubah kecil juga. Ini tadi yang kubah besar kita perjelas. Itu ornamen-ornamen, tulisan-tulisan Arab ada di sana. Dan ini kita lihat pohon kelapa aneh. Pohon kelapa ini sangat pendek. Jadi bisa kita pegang dari tanah. Sebenarnya tidak begitu. Pohon kelapa ini tumbuh di lantai 7. Nah, sampai lantai 8, makanya dilubangi. Jadi ini akarnya di lantai 7, buahnya di lantai 8. Jadi kita lihat hanya dengan duduk itu bisa melihat, bisa memegang buahnya. Padahal akarnya ada di lantai 7. Nah, kita mau menuju ini lantai 9. Banyak kubah-kubah yang ada. Ini masih ada santuy-santuy yang mengerjakan di sana. Di sini juga banyak binatang-binatang, utamanya agak di bawah. Itu di lantai 10, Wong Santun tidak naik ke sana. Dia hanya di lantai 8, lantai 10 tidak naik. Kita lihat dari bawah saja. Banyak kubah-kubah kecil-kecil yang ada di sini. Ini kalau mau naik ke lantai 10 juga bisa, cuma waktu itu takutnya kecapean. Jadi cukup di lantai 9 saja. Nah, kita lihat suasananya dari lantai 9. Ya, itu sangat asri, pohon-pohon besar sangat banyak di sebelahnya. Itu kita lihat, dan di nan jauh di sana itu juga masih ada menara-menara, ada kubah-kubah, ya. Itu di pesarian masyayikh yang ada di sana. Pohon-pohonnya sangat rindang, sangat asri, dan kalau dilihat oleh mata sangat menyejukkan. Pohon-pohon besar, juga ada menara-menara kecil. Ini masih belum selesai, masih dikerjakan masjid ini. Dan ini Wong Santun udah kembali lagi ke lantai 3 di tempat peristirahatan. Ini juga banyak bunga, banyak ornamen-ornamen yang ada di lantai 3 ini. Jadi karena tadi dari lantai 9 turun
agak capek, maka wong santun masih perlu istirahat sebentar, duduk-duduk sambil menikmati keindahan alam, keindahan buatan di bawah cungkup atau kubah yang ada di sini. Ini pepohonannya, bunga-bunganya sangat banyak. Kubahnya banyak tulisan Arab. Ornamen-ornamennya sangat bagus. Ini tempat istirahat di lantai 3 yang ada di luar. Nah, ini sudah pulang wong santun, keluar dari pintu masuk tadi. Ini banyak penziarah pakai sepeda motor langsung ke tempat parkiran yang ada di belakang. Mobil pun juga bisa, cuma kalau pakai bis maka di depan agak jauh. Ini kalau hari Ahad ribuan orang yang berziarah ke sini. Jadi keluar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan wong santun ini, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong santun.